Senjata nuklir bukan sekedar bom biasa. Senjata ini adalah alat pemusnah massal yang memanfaatkan energi dari reaksi nuklir, menghasilkan ledakan dahsyat yang mampu meratakan kota dan menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Dampaknya tak hanya sebatas kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran jangka panjang dalam bentuk radiasi yang membahayakan manusia dan lingkungan. Efek dari senjata nuklir tidak berhenti pada ledakan awal. Ledakan ini juga menghasilkan awan jamur raksasa yang memuntahkan radiasi mematikan, mencemari tanah dan air, dan menyebabkan keracunan radiasi pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Efek jangka panjangnya bisa berupa penyakit serius, termasuk cacat pada fisik dan bahkan kematian dalam jangka panjang. Diawali pada akhir abad ke-19, para ilmuwan mulai memahami struktur atom dan keberadaan partikel subatomik seperti misalnya elektron, proton, dan neutron. Kemudian, dilanjutkan tahap pengembangan teknologi nuklir pada tahun 1932. Pada tahun 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat kala itu, Franklin Delano Roosevelt. Einstein memperingatkan tentang potensi bom atom dan mendesak Amerika Serikat untuk mengembangkannya sebelum Nazi Jerman mengembangkannya terlebih dahulu. Karena tidak ingin kecolongan oleh Nazi Jerman, maka Amerika Serikat segera memulai proyek pengembangannya. Nuklir pertama kali dibuat sebagai senjata pada tahun 1942 dalam proyek rahasia yang disebut Manhattan Project. Setelah itu, uji coba bom nuklir pertama dilakukan di gurun New Mexico pada Juli tahun 1945. Berselang 1 bulan setelah diuji, Amerika Serikat pada akhirnya menggunakannya pada peperangan. Tepatnya pada bulan Agustus tahun 1945 menjelang akhir Perang Dunia II. Mereka menjatuhkan bom atom kepada lawannya, Kekaisaran Jepang. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 pesawat B-29 Amerika menjatuhkan bom atom pertama di dunia, di kota Hiroshima, Jepang. Efek ledakannya seketika menewaskan puluhan ribu orang, dan puluhan ribu lainnya harus meregang nyawa dalam jangka waktu berbulan-bulan kemudian akibat paparan radiasi nuklir. Berselang 3 hari kemudian, pada 9 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom lainnya di kota Nagasaki, Jepang. Tragedi ini kembali menimbulkan puluhan ribu korban jiwa, juga kematian jangka panjang akibat radiasi. Peristiwa ini sangat kontroversial dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ada pihak yang berpendapat bahwa serangan tersebut diperlukan untuk mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa lebih banyak lagi. Namun, banyak juga yang menentang dengan alasan korban jiwa yang sangat besar dan efek mengerikan dari radiasi. Tercatat lebih dari 200.000 orang korban jiwa dan memaksa Jepang untuk menyerah untuk mengakhiri Perang Dunia II. Perlombaan senjata nuklir terjadi setelah Perang Dunia II berakhir. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang terlibat dalam persaingan sengit untuk mengembangkan dan menimbun senjata nuklir yang semakin kuat. Periode ini dimulai pada tahun 1949 ketika Uni Soviet berhasil menguji coba bom atomnya sendiri, mengakhiri monopoli nuklir Amerika Serikat. Faktor pemicu perlombaan senjata nuklir ini adalah ketegangan Perang Dingin pasca Perang Dunia II yang memperlihatkan ketidakpercayaan dan permusuhan ideologis antara dua negara adidaya ini, kemudian memicu kekhawatiran akan perang nuklir. Keduanya ingin menunjukkan kekuatan dan dominasi global mereka melalui persenjataan nuklir. Selain itu, perkembangan pesat dalam fisika nuklir memungkinkan pembuatan senjata nuklir yang lebih canggih dan mematikan. Dampak dari perlombaan senjata nuklir tentunya memperparah ketegangan yang semakin menjadi-jadi. Kedua negara, baik pihak Amerika Serikat dan Soviet, mengumpulkan ribuan hulu ledak nuklir
menciptakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ancaman perang nuklir juga memicu ketegangan global dan rasa takut yang konstan akan kehancuran. Ditambah uji coba nuklir yang dilakukan di berbagai lokasi di dunia mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia. Meskipun Perang Dingin sudah berakhir, yang ditandai runtuhnya Uni Soviet pada Desember tahun 1991, tidak serta-merta menghilangkan ancaman senjata nuklir. Meskipun Uni Soviet sudah terhapus dari peta dunia, senjata nuklir mereka tidak ikut musnah. Karena Rusia sebagai negara utama pecahan Uni Soviet mewarisi semua senjata nuklir. Untuk selanjutnya, senjata nuklir ini tidak hanya dimiliki kedua negara. Menurut data dari International Campaign to Abolish Nuclear Weapons atau ICAN, hingga konten ini dibuat terdapat 9 negara yang memiliki senjata nuklir. Di antaranya, Rusia memiliki sekitar 5.830 hulu ledak nuklir aktif dan total 16.000 hulu ledak nuklir. Amerika Serikat memiliki sekitar 5.735 hulu ledak nuklir aktif dan total 9.960 hulu ledak nuklir. Tiongkok memiliki sekitar 410 hulu ledak nuklir aktif. Prancis memiliki sekitar 290 hulu ledak nuklir aktif. Britania Raya atau Inggris memiliki sekitar 225 hulu ledak nuklir aktif. Pakistan memiliki sekitar 170 hulu ledak nuklir aktif. India memiliki sekitar 164 hulu ledak nuklir aktif. Israel diperkirakan memiliki 90 hulu ledak nuklir aktif, namun Israel tidak secara resmi menyatakan atau menyangkal kepemilikan senjata nuklir. Korea Utara diperkirakan memiliki 20-60 hulu ledak nuklir aktif, namun jumlah akuratnya tidak bisa dipastikan secara pasti. Senjata nuklir dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai faktor seperti desainnya, tujuan penggunaannya, dan platform peluncurannya. Yang pertama berdasarkan desain dan cara ledaknya. Ada bom fisi yang merupakan jenis senjata nuklir yang paling awal dikembangkan. Bekerja dengan cara membelah inti atom yang berat menjadi 2 inti atom yang lebih ringan. Menghasilkan energi yang sangat besar. Contoh bom fisi adalah bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya ada bom termonuklir atau bom hidrogen. Merupakan jenis senjata nuklir yang jauh lebih kuat daripada bom fisi. Bekerja dengan cara menggabungkan inti atom yang ringan deuterium dan tritium menjadi inti atom yang lebih berat dinamakan helium, menghasilkan energi yang jauh lebih besar. Contoh bom termonuklir adalah Tsar Bomba, bom nuklir terkuat yang pernah diledakkan. Kemudian bom neutron yang didesain untuk menghasilkan radiasi neutron yang tinggi yang dapat membunuh manusia, tetapi tidak menghancurkan infrastruktur. Lalu ada bom gravitasi yang didesain untuk dijatuhkan dari pesawat dan meledak dengan kekuatan gravitasi. Kemudian bom elektromagnetik atau EMP yang menghasilkan puls elektromagnetik yang kuat dan dapat merusak perangkat elektronik. Yang terakhir bom kobalt yang dilapisi dengan unsur kobalt 59. Ledakan nuklir akan mengubah kobalt 59 menjadi kobalt 60 yang merupakan isotop radioaktif yang sangat berbahaya. Hal ini akan mengakibatkan radiasi dan mencemarkan lingkungan dalam waktu yang sangat lama. Kategori pembagian bom nuklir yang kedua adalah berdasarkan tujuan penggunaannya. Terdiri dari senjata nuklir strategis yang dirancang untuk menghancurkan target strategis seperti kota, pusat industri, dan pangkalan militer. Bom ini memiliki daya ledak yang sangat besar, biasanya dalam kisaran megaton atau juta ton TNT bahkan gigaton atau miliar ton TNT, misalnya rudal balistik antar benua ICBM atau Intercontinental Ballistic Missiles. Kemudian ada senjata nuklir taktis yang dirancang untuk digunakan di medan perang sebagai pendukung operasi militer. Memiliki daya ledak yang lebih kecil daripada senjata nuklir strategis. Biasanya dalam kisaran kiloton
atau ribuan ton TNT. Contohnya bom nuklir yang diluncurkan melalui pesawat, kapal selam, rudal, dan artileri. Selain itu, jangkauan bom nuklir ini tidak sejauh bom strategis yang mampu menjangkau jarak antar benua. Pembagian yang ketiga adalah berdasarkan platform peluncurannya. Meliputi bom nuklir udara, dirancang untuk dijatuhkan dari pesawat pengabom. Kemudian rudal nuklir balistik, dirancang untuk diluncurkan dari darat atau kapal selam dan dapat menjangkau target yang sangat jauh. Lalu ada rudal nuklir jelajah, dirancang untuk terbang rendah dan mengikuti medan jalurnya sehingga lebih sulit untuk dicegat dan diantisipasi. Kemudian ada artileri nuklir, dirancang untuk ditembakkan dari meriam besar. Dan yang terakhir ranjau nuklir, dirancang untuk ditanam di bawah tanah atau di laut dan diledakkan secara remote. Peristiwa bom atom di Nagasaki dan Hiroshima akhirnya membuka mata dunia. Senjata nuklir ini sangat mengerikan jika digunakan. Semua akan terkena dampaknya tanpa pandang jenis kelamin, usia hingga status sosial. Semua akan musnah dan menerima dampaknya pada radius dari ledakan nuklir. Dampak jangka pendek dan langsung dari ledakan nuklir ini diantaranya. Ledakan dahsyat. Senjata nuklir dapat menghasilkan ledakan yang sangat kuat dengan energi jutaan kali lipat dari bom konvensional. Ledakan ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan, infrastruktur, dan lingkungan dalam radius yang luas. Kemudian gelombang panas. Ledakan nuklir menghasilkan gelombang panas yang sangat tinggi yang dapat membakar dan membunuh orang-orang dalam sekejap. Kemudian radiasi. Senjata nuklir menghasilkan radiasi pion yang dapat menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh, penyakit radiasi, dan kematian. Dampak radiasi dapat berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang terakhir dampak buruk pada lingkungan. Ledakan nuklir bisa mencemari tanah, air, dan udara dengan zat radioaktif. Kontaminasi ini dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia dan hewan dalam waktu yang tidak singkat. Sedangkan pada efek jangka panjang ke depannya, paparan radiasi nuklir dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kanker. Kemudian, radiasi nuklir dapat merusak DNA dan menyebabkan kelainan genetik pada anak-anak yang lahir dari orang tua yang terpapar radiasi. Paparan radiasi nuklir juga dapat memperpendek usia harapan hidup orang-orang yang terpapar. Dampak lainnya yang diakibatkan ledakan nuklir dapat menyebabkan trauma psikologis yang parah bagi yang mengalaminya dan generasi penerus sesudahnya. Kemudian, beberapa skenario perang nuklir skala besar memperkirakan bisa terjadinya musim dingin nuklir, di mana asap dan debu dari ledakan nuklir akan menghalangi sinar matahari. Tentunya akan menyebabkan pendinginan global dan gagal panen. Sedangkan dampaknya pada sosial dan ekonomi. Ledakan nuklir dapat menghancurkan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik. Hal ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan menghambat pemulihan pasca bencana. Lebih jauh lagi, ledakan nuklir dapat memicu kekacauan dan kerusuhan sosial akibat kepanikan, serta menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan orang membutuhkan bantuan makanan, air, dan tempat tinggal, dan di saat yang sama akan mengganggu perdagangan dan investasi. Meskipun efek dari senjata nuklir ini tidak sama dan tergantung jenisnya, namun secara keseluruhan, dampak senjata nuklir sangat dahsyat dan merusak. Penggunaannya akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi umat manusia dan planet bumi. Bahaya nuklir ini menjadi isu global yang mendesak untuk diatasi. Upaya pencegahan proliferasi dan pelucutan senjata nuklir harus terus diupayakan demi mewujudkan kehidupan dunia yang lebih aman juga damai. Sejak akhir Perang Dunia II, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi risiko penggunaan senjata pemusnah massal ini.
upaya pencegahan dan pelucutan senjata nuklir diantaranya dengan diadakannya perjanjian internasional. Di antaranya ada Perjanjian Non-Proliferasi Treaty atau NPT. Perjanjian ini dibuat pada tahun 1968 yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara lain dan mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh 191 negara. Kemudian, Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis atau STRT, yang merupakan serangkaian perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet atau Rusia untuk membatasi jumlah dan jenis senjata nuklir yang mereka miliki. STRT ke-1 tahun 1991 dan STRT kedua tahun 1993 telah kedaluarsa, sedangkan STRT 3 tahun 2010 masih berlaku hingga konten ini dibuat. Kemudian, Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif atau CTBT pada tahun 1996. Perjanjian ini melarang semua uji coba ledakan nuklir, baik untuk tujuan militer maupun sipil. Perjanjian ini ditandatangani oleh 184 negara, namun belum diratifikasi oleh cukup banyak negara untuk diberlakukan. Selain perjanjian internasional, organisasi internasional cukup aktif mengkampanyekan gerakan anti-nuklir, misalnya Badan Energi Atom Internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1957, bertujuan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan mencegah proliferasi senjata nuklir. Mereka melakukan inspeksi terhadap fasilitas nuklir di berbagai negara dan membantu negara-negara dalam mengembangkan program energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Organisasi lainnya adalah Asosiasi Pengendalian Senjata atau Arms Control Association, organisasi non-pemerintah yang melakukan penelitian dan advokasi untuk pengendalian senjata nuklir dan non-nuklir, menyediakan informasi dan analisis tentang berbagai isu pengendalian senjata kepada publik dan pembuat kebijakan. Selain perjanjian dan organisasi, sebenarnya banyak upaya dilakukan seperti halnya gerakan sosial yang muncul sejak Perang Dingin untuk menentang proliferasi dan penggunaan senjata nuklir, melakukan berbagai aksi dan kampanye untuk mendorong pelucutan senjata nuklir dan perdamaian global. Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Seni tertinggi dalam ilmu perang adalah jika bisa menundukkan musuh tanpa harus bertempur, menguasai daratan yang luas tanpa pertumpahan darah. Jika dianggap bermanfaat silahkan like, follow, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan, atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.